bukan manusia yang hafal hadis, bukan manusia yang pintar hafalannya dan lain sebagainya. Akan tetapi pengertian Rasulullah SAW, manusia yang cerdas ini manusia yang bisa mengatur waktu, mana waktu untuk ibadah dan mana waktu untuk keluarga dan mana waktu untuk bermain. Perlu kita bermain juga, jangan salah. Kalau kita ibadah terus, Imam Syafi'i mengatakan nanti bosan katanya. Ketika Nabi besar Muhammad SAW, beliau pergi ke dalam masjid. Beliau mengatakan nawaitu kama nawasal nasara. Beliau beriktikaf di dalam masjid. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ketika beliau beriktikaf di dalam masjid, kemudian beliau ini sesudah salat, sesudah melaksanakan ibadah salat, beliau keluar mengucapkan Allah maftahli abwaaba fadli, dan beliau menuju jalan ke rumah Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah ini menemui yang namanya cucunya yakni Sayyidina Hasan bersama Sayyidina Husain. Rasulullah bercanda kepada Sayyidina Hasan dan kepada Sayyidina Husain. Lihatlah, inilah Rasulullah yang beliau ini beribadah di dalam masjid, kemudian keluar langsung bercanda kepada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kalau kita ibadah terus, tidak bakal beristiqamah di dalam berhari-hari. Maksudnya kata Imam Syafi'i ini tadi al-waqtu kasayfi fa in lam takun qada'aka. Manusia yang cerdas itu ibadahnya ada dan ketika bermainnya pun ada gitu. Kalau kita ibadah dalam waktu 24 jam kita ibadah, maka hari keesokannya akan bosan, malas pegel dan lain sebagainya. Kalau kalian tidak percaya, cobalah kalian habiskan waktu kalian dalam waktu satu hari untuk membaca ayat Al-Quran Al-Karim dan untuk membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berhenti-berhenti, terus saja dilanjut. Pasti kalian besoknya merasakan pegel dan lain sebagainya. Tetapi kalau manusia yang bisa mengatur waktu, mana waktu untuk ibadah, mana waktu untuk bermain, dan mana waktu untuk membaca ayat Al-Quran, untuk bersalawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah tidak akan bosan. Yani Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan di dalam syai'at tentahnya, "Na'am saqafaihu man ahwa fa'alakani wal hubbu yatalidul ladati bil lamami." Kalian bisa bermimpi dengan kekasihmu, dengan kekasih Allah, kata Imam Busiri, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Timbulkan di dalam hati kalian untuk cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian sudah cinta, lupa waktu, kalian tidak terasa bahwa kalian ini sedang beribadah, lagi membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mengucapkan sallallahu ala Muhammad, mengucapkan Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad, salatan takunu najatan lana fi man khafa, salamatan lana fi man khafa, wa amanan lana liman khafa, ala alihi wa sahbihi wa sallam fi kulli lamhati wa nafasi bi'adadi kulli ma'lumin lak. Kalian terus membaca salawat itu sampai-sampai kalian melihat jam ini lebih dari setengah jam atau 1 jam, itu tidak terasa kalau di dalam hati kalian sudah timbul yang namanya cinta. Tadi si Musbik beliau berbicara tentang waktu, yakni Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita manusia yang cerdas, manusia yang bisa mengatur waktu. Kemudian dilanjutkan, Musbik beliau mengatakan kita ini harus berhikmah. Yakni pengertian kata para ulama, berhikmah ini pengertiannya membantu. Rasulullah SAW beliau bersabda di dalam kitab Muhtalul Hadis, beliau mengatakan man khadam khudim, barang siapa yang membantu maka dia akan dibantu. Pernah di zamannya Rasulullah SAW ada seorang anak kecil segede gini. Beliau ini, si anak kecil ini keluar rumah, lalu ada orang buta nyebrang. Kemudian di belakangnya tuh ada kuda lagi ngebut.
si orang buta ini nyebrang sama anak kecil itu, lalu ditolongnya, ditarik yang namanya tangannya, diselamatkan sampai jadi selamat, tidak ketabrak itu. Awalnya mau ketabrak kuda, jadi tidak ketabrak. Si anak kecil tersebut besoknya menunggu balasan. Yakni beliau ini pernah dapat hadis dari Rasulullah langsung, man khadam khudim, barang siapa yang membantu maka dia akan dibantu. Besok dia tidak mendapatkan balasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hari kedua, esokan harinya dia tidak mendapatkan balasan dari Rasulullah. Hari ketiga dia tidak mendapatkan balasan dari Rasulullah dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia datanglah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia datanglah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jalan menuju ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si anak tadi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kemarin mengatakan Gala Rasul man khadam khudim, barang siapa yang membantu maka dia akan dibantu. Saya sudah membantu kemarin 2 hari yang lalu, kata saya tadi, menolong orang buta. Tetapi udah 3 hari belum mendapatkan bantuan dari engkau dan lain sebagainya, belum mendapatkan balasan, kata saya tadi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawab sangat simpel, engkau minta apa? Kata dianya, saya tidak minta apa-apa, tetapi saya minta balasan darimu ya Rasulullah, meminta balasan dari hadis man khadam khudim. Kata Rasulullah, engkau ini minta apa? Engkau minta surga, saya akan kasihkan yang namanya surga. Engkau meminta apa? Engkau meminta ingin bersamaku di dalam dunia dan di dalam akhirat, saya akan kasihkan engkau di dalam dunia dan di dalam akhirat. Itulah keutamaan berhikmah. Yakni berhikmah ini kalau Abah Al-Fakir beliau pernah mengatakan, kita melaksanakan ibadah yang namanya sholat fardu, belum jelas itu yang namanya sholat diterima. Tetapi ketika kita bersolawat sudah jelas itu diterima. Dan ada di sisi lain, ketika kita membantu orang lain itu sudah jelas diterima. Mau ikhlas ataupun tidak ikhlas, para alim ulama sepakat beliau mengatakan itu diterima. Kalau ikhlas, pahalanya double, tetapi kalau tidak ikhlas, pahalanya dikurangi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la mahruma wa la sakiyan wa la mahruma. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma ya kafi'al muhimmat, Allahumma ya dafi'al waliyat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi